Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Dimatiin kok panas Pak ya? Iya kerasa ya. Anu karena mau hujan ini hujan. Yang sana Pak ya? Yang tengah aja. Di sini langsung ke sini. Bisa muter kan? Iya, alhamdulillah. Iya. Ibu-ibu juga kepanasan. Ya? Iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih sejuk sampun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berkumpul seharusnya ya biasa kita besok malam ya, tapi kita majukan alhamdulillah karena ada beberapa hal kami besok malam tidak bisa ya, karena masih harus di perjalanan berangkat nanti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita diberikan karunia oleh Allah, semuanya sehat, semuanya bisa hadir ke majelis ilmu Raudhah ya, min Riyadil Jannah yang merupakan taman ya, dari taman-taman surga. Mudah-mudahan kita semua jamaah ya, menjadi penghuni surganya Allah. Hidupnya dibimbing oleh Allah untuk mudah ya melaksanakan amal-amal ahli surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salat kita tadi diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah. Semua menjadi hamba Allah yang mulia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnakum fil barri wal bahr wa faddalnakum ala katsirin mimman faddalna tafdila. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf sudah menyatakan dengan tegas bahwa sungguh karramna bani Adam وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Jadi kata Allah, sungguh telah kami muliakan keturunan Adam dan kami beri dia, ada yang kami bawa di daratan, di lautan, dan kami beri salah satu dari antara mereka karunia dari Allah ya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Dengan apa? Agama ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kami akan membaca satu ayat ya, dari firman Allah dalam surah Yunus ayat 87
nanti dilanjutkan oleh ayat dalam surah Al-Mu'minun insyaallah ayat 29. Terkait tentang apa Bapak? Terkait dengan bagaimana kita menjadikan rumah-rumah kita ya, rumah yang diridai oleh Allah. Bapak semua punya rumah Pak ya? Punya rumah Pak? Alhamdulillah. Rumah itu pemberian Allah. Rumah itu adalah anugerah dari Allah. Dan ini ada ayat yang Allah menjelaskan tentang bagaimana rumah yang diberkahi, rumah yang diridai, rumah yang menghadirkan kemuliaan. Jadi seyogianya tema ini tepatnya kalau disampaikan pada acara pindah rumah Pak. Rumah baru, menempati rumah baru. Tapi tidak mengapalah kita sekalipun rumah kita sudah lama ya, sekalipun rumah kita sudah lama tapi tetap nuansanya baru ya, baru. Bagaimana caranya ayah? Pak, siapa yang baru pindah? Pak Fatah. Kok bisik-bisik tadi baru pindah? Oh, sudah baru pindah. Ya? Oh. Jangan bisik-bisik Pak ya, ada ibu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang sudah dianugerahi oleh Allah rumah dan rumah tangga. Ini penting. Rumah dan rumah lengkap dengan tangganya. Digabung menjadi rumah tangga. Wah, ini luar biasa. Siapa yang ngasih istilah itu Pak? Rumah tangga. Rumah dan tangga. Tangga kemana? Tangga menuju kesempurnaan hidup. Karena kata Nabi SAW ya, ketika beliau memotivasi para syabab, para pemuda-pemudi yang masih lajang bujang ya, bujang hidin fisabilillah itu apa ya, agar apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sempurnakan separuh agamamu dengan cara apa? Berumah tangga. Artinya membangun rumah lengkap dengan tangganya. Agar apa? Kita bisa menapaki tangga itu berdua, karena kalau sendirian itu nggak sempurna. Ya, makanya para khatib perwakilan biasanya dari kantor pernikahan itu, kantor KUA itu biasanya ya sudah sempurna separuh agak nisfadinikum. Sempurna sudah separuh agamamu. Dengan apa? Berumah tangga. Karena apa? Untuk sampai pada derajat kemuliaan itu manusia harus dilakukan suami istri baru lengkap. Karena apa? Kalau sendirian ini heboh Pak. Jadi pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, wahai para pemuda-pemudi jamaah ayah dan bunda, jadi putra-putri kita itu yang sudah saatnya ya berumah dan berumah tangga, maka itu harus dibimbing, harus segera dibimbing, segera dipertemukan. Karena apa? Akan liar kalau sendiri, akan liar, terkecuali ya, seperti para ulama, para imam yang betul-betul sudah waktunya habis untuk mentelaah ilmu, dan itu benar-benar sudah bermutu gitu loh, bukan alasan. Karena nggak laku dibuat alasan, saya masih kuliah, padahal nggak laku, saya masih mau S2. Loh, kapan nikahnya? Alasannya, oh ilmu lebih dulu, ilmu lebih utama. Lah, bukankah lebih utama ketika kamu mencari ilmu itu sudah sempurna, sudah berdua, terus ada yang mendukung, mendoakan, semakin barakah, semakin tertunduk, terjaga pandangannya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian ya, mudah-mudahan yang baru pindah rumah, rumahnya berkah. Kemudian yang menginginkan rumah baru oleh Allah dikabulkan hajat. Ya. Tapi standarnya harus sesuai dengan surah Yunus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال أيضا وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. Al-Mu'min ayat 29, yang pertama surat Yunus ayat 87. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang dirahmati Allah, yang baru dikaruniai rumah baru terkhusus dan baru pindah dan mengisi rumahnya, atau yang baru berumah tangga, kami sampaikan pesannya Allah kepada Nabi Musa alaihissalam serta penduduk Mesir, saudara-saudara Musa sekampung di Mesir, dan kami telah mewahyukan, ya, kami telah mewahyukan kepada Musa dan saudaranya, antabawwa'a liqaumikuma, ambillah beberapa rumah di Misra, di Mesir, buyutan, rumah, liqaumikuma, untuk kaummu, untuk masyarakatmu. Kemudian apa perintahnya Allah? Wahai yang memiliki rumah, wahai yang baru pindah rumah dan baru memulai rumah tangganya, waj'alu buyutakum qiblah, yang pertama, maka jadikanlah rumah-rumahmu itu yang pertama qiblatan. Nah Bapak, Bu, kiblat. Apa maksudnya? Tempat ibadah secara umum. Kiblah, tempat kebaikan, ibadah apapun itu. Nah, secara spesifik ya, kemudian Allah perintahkan wa aqimus shalah, dan dirikanlah, laksanakanlah salat. Yang ketiga Bapak, pertama jadikan pusat ibadah, yang kedua dirikan salat di rumah kalian, bukan salat wajib. Ibu-ibu di rumah, bapak-bapak salat fardunya di mana? Masjid. Ibu fardu di masjid, boleh? Boleh. Kemudian yang ketiga apa perintahnya Allah kepada Nabi Musa dan saudaranya serta sekampungnya itu? Agar yang ketiga, wabashiril mu'minin, gembirakanlah orang-orang yang di sekitarmu yang sama-sama punya rumah itu. Bangun kegembiraan, ciptakan kebahagiaan. Maka ini Bapak, dari rumah kemudian menjadi kebahagiaan tidak hanya di rumah, tetapi wabashiril mu'minin, mereka-mereka yang di luar rumah kita gembirakan, kata Allah. Kembali ke yang pertama, kalau kita oleh Allah dianugerahkan rumah, itu adalah anugerah dari Allah, pemberian. Karena apa? Allah menjadikan bagi kalian rumah untuk tempat berlindung, kata Allah. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana
وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم, dan seterusnya. Jadi wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Pak, ini dalam surat An-Nahl ayat 80. Kami buka ini di Al-Quran Android ya. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Kami ingin menelusuri kata sakan. Allah menjadikan rumah-rumah bagimu. Allah Pak yang ngasih Pak. Wahai para jamaah sekalian, ingat, kita nggak boleh sombong dan kemudian lupa kepada Al-Wahib, pemberi rumah yang maha memberi, yaitu Allah. Allah yang menjadikan rumah-rumah kita kemudian berdiri, bukan karena profesionalismenya tukangnya diundang, didatangkan, tukang profesional. Kemudian lupa bahwa Allah yang menempelkan bata-bata, kemudian loloh, semin, batu cor, kawat besi, semua cakar ayam itu Allah yang mengukuhkan. Kalau Allah enggak berkehendak, seberapapun campuran semin, batu cornya yang kita lakukan, yang kita buat oleh tukang itu akan rapuh Pak, akan luntur, bahkan roboh kalau Allah tidak mengizinkan. Karena ini kaitannya dengan keimanan. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum, dan Allah yang menjadikan rumah-rumah bagimu. Karena itu rumah itu tujuannya sebagai apa Pak? Sakanan. Apa sakan? Tempat tinggal. Dari kata-kata sakinah. Fungsi dan manfaatnya rumah Pak bukan karena besar dan bertingkatnya rumah, tapi lebih kepada sakana tadi, ketenangan bagi penghuninya, ketenangan sahibul baitnya, penghuni rumah itu. Dari mana kemudian ketenangan itu bisa dicapai? Al-Quran menjawab, qiblatan, karena kita penghuninya, keluarga yang ada di dalamnya, suami istri yang ada di dalamnya, anak cucu putra putri yang ada di dalamnya, qiblatan, menjadikan rumah itu sebagai pusat kebaikan. Pusat apa Bu? Kebaikan atau ibadah. Ibadah jangan hanya dimaknai sholat. Di rumah ada tutur kata yang ma'ruf, di rumah ada tutur sapa yang mulia, di rumah ada anak-anak yang dididik ngaji, di rumah ada orang tua yang baca Quran, di rumah ada kebaikan dari seorang ayah, seorang suami, di rumah ada pelayanan yang masya Allah lemah lembut. Ibadah. Qiblatan, menjadi pusat ibadah, pusat kebaikan. Jadi di rumah bukan ketika ke rumah itu enggak nyaman, enggak sakan, bukan. Allah enggak menghendaki begitu. Rumah, apalagi rumahnya orang yang beriman, apalagi rumahnya megah, maka rumah itu harus sakana, menjadikan penghuninya tenang. Dengan apa? Sadari betul, bangun pondasi rumah kita bukan hanya dengan kekuatan pondasi material, tetapi yang lebih penting untuk mendapatkan kesakanan, sakinah fil bait, di rumah itu adalah pondasi qiblah tadi. Yang kedua adalah pondasi salat. Kalau kita diberikan rumah baru kemudian pindah tapi enggak salat penghuninya, jangan harap rumah itu akan kemudian mendatangkan ketenangan, apalagi keridhaannya Allah. Hanya kesilauan dunia, hanya kesenangan dunia aja semata. Hampa di rumah itu, setiap saat yang ada cekcok, setiap saat yang ada kurang terus, setiap saat yang ada caci maki, setiap saat yang ada saling usir. Enggak mau pulang aku, panas ke rumah, kayak ada api di rumah.
Padahal rumahnya bagus, di depan rumahnya banyak taman, tapi kenapa kok panas? Karena tidak kiblah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya hanya 2 ayat ini. Yang kedua adalah wa aqimus shalah. Lagi-lagi salat tidak hanya sebagai tiang agama, tetapi juga pondasi dalam rumah tangga kita. Rumah baru ataupun rumah yang lama, rumah tangga baru ataupun rumah tangga yang sudah berlangsung lama, kalau semua penghuninya suami istri, ayah bunda, kakek nenek yang sudah menjadi kakek dan nenek tetap menjaga hubungannya, salatnya dengan Allah, salatun silatun bainal abdi, antara hamba dengan Allah, Allah tidak akan melupakan hambanya. Bahkan Allah akan mengirimkan ketenangan bagi hamba yang selalu tersambung kehidupannya dengan Allah, berapapun usianya. Berapapun usia rumah tangga kita, berapapun lamanya rumah yang kita tempati, seakan-akan sudah, oh rumahku ini sudah tua, sudah mulai melepuh, sudah mulai rontok. Tetapi tidak boleh kemudian isi rumah itu ikut rontok dan rapuh. Minta kepada Allah, ya Allah berikan kemampuan untuk merenovasi agar kami nantinya tenang dalam menjalankan ibadah. Ya Allah, ini bocor, sekarang musim hujan, ya Allah kuatkan, berikan kemampuan hamba untuk memperbaiki atap-atap yang bocor. Minta sama Allah, karena Allah yang menjadikan rumah. Waj'ala min buyutikum sakana. Allah yang menjadikan rumah-rumah kita, Allah yang menghadiahi kita rumah-rumah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi kita punya rumah dan rumah tangga yang saleh, rumahnya saleh artinya baik ya. Wajar, maksudnya lumayan dah oleh Allah diberikan rumah, ketimbang mereka-mereka yang belum memiliki rumah, hanya gedek, di atasnya hanya tumpukan-tumpukan seng-seng yang sudah berlubang karena hasil dari memulung. Banyak Pak. Kita sudah menyentuh kan, menyasar sebagai kegiatan sosial masjid ini, kita mulai menyasar rumah-rumah itu. Ini dalam rangka apa? Poin yang ketiga, wa basyiril mu'minin. Ini Masya Allah Masjid An-Nur mudah-mudahan istiqamah. Itu sudah tanpa mungkin belum buka ayat ini, tapi sudah jalan menggembirakan tetangga, karena perintah Allah kepada Nabi Musa. Penduduk Mesir itu tugas wahai Nabi Musa, basyiril mu'minin, gembirakan mereka, bangun pondasi rumah mereka. Dengan cara apa? Kita dekati amar ma'ruf. Penting, sebelum kita mungkin bedah rumah, kita bedah hati pemilik rumah. Kalau di acara di televisi itu ada bedah rumah, ada apa lagi Pak? Itu kemarin di Mojokerto itu di bedah rumah itu, Masya Allah itu. Siapa dari Mojokerto Pak? Bu, ada yang dari Mojokerto? Gak kesampaian kemarin. Anang sama Asanti ke Mojokerto. Bedah satu rumah, kemudian bagi-bagi nasi kotak 500 kotak. Kalau ada yang Mojokerto mungkin tahu ya. Baru kemarin, baru berapa minggu ya, setengah bulan yang lalu kayaknya, nggak nyampe 3 minggu yang lalu. Luar biasa ya, luar biasa. Bedah rumah macam-macam ya. Mas Anang sama Mbak Asanti itu ke sana, ke Mojokerto, kemudian bedah rumah yang sudah nggak layak dibangun oleh beliau, dibongkar ya. Kemudian Asanti bilang, ya mudah-mudahan ini istiqamah, dan ini memang kami rutinkan dan kami ajarkan kepada anak-anak saya ketika ada harta lebih untuk melihat kanan kiri, begitu. Masya Allah ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dari masjid kita bangkit. Karena itu memang ini adalah slogan yang Masya Allah sangat mulia. Artinya kami ulang bahwa sebelum kita menyentuh pondasi fisik rumah tetangga-tetangga kita yang rumahnya kebetulan mungkin kurang layak, maka Masjid An-Nur sudah terlebih dahulu menyentuh pondasi hatinya, untuk dibesarkan hatinya, untuk diberikan harapan-harapan hatinya bahwa begini dan begitu, begini dan begitu. Ya. Mudah-mudahan kita semua ini istiqamah ya. Dan masjid ini terus ya, memberikan kontribusi ya, masukan banyak hal kepada masyarakat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Sudah 3 ini. Secara mendalam ya, ada banyak hal. Tetapi secara umum dengan 3 hal ini, jadikan rumah-rumah kita sebagai pusat peribadatan, pusat amal kebaikan, pusat amal saleh, kemudian salat sebagai bangunannya ya. Kemudian sentuh sekitar dengan kabar-kabar gembira, kebaikan-kebaikan kita selesai. Insya Allah keberadaan kita itu akan nyaman, bahagia. Kita bahagia, tetangga juga ikut bahagia, ada apa-apa saling bahu membahu, ya kan? Al-muslim akhul muslim, ya kan? Bahwa muslim adalah bersaudara. Ketika sakit satunya merasa sakit ya lainnya. Idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma atau kama qala. Kalau ada salah satu anggota yang sakit ya, maka anggota yang lain ikut merasakan ngilu, sakit, cenut-cenut juga. Jamaah dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Mu'minun ayat 29. Ini doa, Pak. Kita baca bareng-bareng, kita amalkan. Setiap kita tinggal masuk di rumah kita, baca doa ini. Apa doanya? Rabbana anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya, coba kami bukakan apa artinya, Pak. Ya, Masya Allah ini. Ini doa, Pak. Doa ketika kita tinggal singgah di satu tempat, terutama rumah-rumah kita ya. Karena kita akan tinggal terlalu di rumah-rumah kita. Setelah surat Al-Hajj itu Al-Mu'minun ya. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa tadi artinya kurang lebih, ya Allah, jadikan ya, jadikan tempat tinggalku ya, tempat yang aku singgahi adalah sebaik-baik tempat. Ya, Al-Mu'minun 29. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Baik. Ini doa yang dibaca siapa, Pak? Bu, siapa yang dihantam tsunami, Pak, dulu? Tsunami, banjir besar. Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Jadi ini kemudian kita baca, kita aturkan kepada Allah. Segala puji bagi Allah ya. Karena kita sudah diselamatkan oleh Allah dari panas, dari hujan, dari terik matahari, dari ancaman-ancaman bahaya yang lain, itu kan? Maka baca doanya Rabbi, sama-sama. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.
Sudah hafal? Bapak, Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Diulang sama-sama. 1, 2, 3. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Pendek Pak, tapi Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang mubarakah, penuh berkah, penuh kebaikan. Kalau sudah berkah itu Pak, nah kata-kata berkah itu barakah, ziyadatul khair, pokoknya sudah kebaikan aja yang ada ya. Kalau hidup kita sudah berkah, usia umur kita berkah, makanya yang kita minta kepada Allah, ya Allah, hadiahkan umur yang barakah, rezeki yang barakah, rumah yang barakah, tempat tinggal yang barakah, ilmu pun yang barakah, harta yang barakah. Kenapa barakah? Karena barakah tidak tersentuh oleh keburukan. Karena apa? Yang ada dalam barakah itu adalah ziyadatul khair. Terus kebaikan aja yang tampak dan bertambah. Al-birkah, birkah itu kolam. Kolam itu menampung. Menampung apa? Air. Menampung. Tempat menampung segala bentuk kebaikan. Sehingga kebaikan itu terus bertambah. Sudah dirahmati Allah, sudah jelas doanya Nabi Nuh. Kita baca. Ya, agar rumah kita penuh berkah, rumah tangga kita penuh berkah, anak cucu keturunan cicit-cicit, ya kita sudah tidak ada tapi keberkahan aja terus yang mengalir. Sehingga apa? Nabi Isa pun berdoa dengan doa dan dikaruniai keberkahan oleh Allah karena doanya. Ayo coba periksa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullah ataniyal kitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Kemudian waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibn Maryam qaulul haqqi alladzi kuntum fihi tamtarun. Dalam surat Maryam. Rentetannya banyak, tapi sekata dengan ayat ini. Dengan apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Nuh. Sama. Qala inni Abdullah. Isa menjawab, aku ini adalah hamba Allah, bukan anak, hamba Allah. Qala inni Abdullah ataniyal kitab, aku diberikan Alkitab. Apa kitabnya? Injil. Waj'alani nabiyya, dipertegas lagi oleh Allah, dan aku dijadikan oleh Allah Tuhanku seorang nabi. Nah ini Pak yang kedua Pak. Waj'alani mubarakan aynama kuntu. Nah ini Pak. Semoga kita mendapatkan ini juga. Dan Allah menjadikan aku mubarakan aynama kuntu. Hidupku ini penuh berkah dimanapun aku berada, kata Nabi Isa.
Allah menjadikanku penuh berkah. Aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Kemudian apa kuncinya? Wa awsani bis salah, karena Allah telah mewasiatkan kepadaku untuk menjaga salat. Kalau ingin berkah hidupnya, salat. Kemudian yang kedua, waz zakah, zakat. Wa basyiril mu'minin, hampir sama ayatnya, nggih Pak Satya, Pak Ari, hampir sama. Setelah salat, basyiril mu'minin, waz zakah. Ketuk tetangga-tetangga kita, tek assalamualaikum, ini ada sedikit dari Masjid An-Nur. Assalamualaikum Ibu, ini ada sedikit dari Masjid An-Nur. Salat membawa kepada zakat. Wassala wazzaka ma dumtu hayya, kata Nabi Isa. Dan Allah berwasiat kepadaku salat, zakat, ma dumtu hayya, selama aku hidup. Yang ketiga, Pak, agar hidup kita berkah, agar rumah tangga kita berkah, agar rumah-rumah kita menjadi berkah. Wa barram biwalidati, aku dididik oleh Allah agar aku berbakti kepada kedua orang tuaku, kata Nabi Isa. Maka siapa yang tidak memperbaiki hubungan dengan orang tua, jangan harap akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Barang siapa yang membuat air mata seorang ayah, seorang ibu tumpah sedih karena pola tingkah anaknya, jangan harap anak itu akan menemukan keberkahan dalam hidup. Kalau orang tua, seorang ibu dibuat mengelus dada setiap saat, maka jangan harap anak itu akan menemukan masa depan yang penuh berkah. Tidak mungkin. Karena ridhanya Allah ala ridhal walidain, di atas keridhaan doa restu orang tua, terutama ibu. Wa barram biwalidati, Gusti Allah menganugerahkan kepadaku ilmu, akhlak, ajaran yang mulia, yaitu apa? Bakti kepada orang tua, sehingga aku berkah hidupku, kata Nabi Isa. Kemudian yang keempat, jamaah, ini yang tak kalah penting. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah mendidikku, keluarga mendidikku, ibuku Maryam mendidikku, aku tidak menjadi orang yang sombong lagi celaka. Ibu, bapak, kalau ingin berkah, didiklah anak-anak kita untuk tidak menjadi anak-anak yang sombong. Kalau sombong, keberkahan itu akan Allah cabut. Karena sombong bukan pakaian kita. Al-kibru ridai, kesombongan itu hanya pakaian Allah, selendangnya Allah. Kita nggak punya hak memakai selendang itu. Kalau kita memakai selendang kesombongan yang hanya milik Allah, kebesaran hanya milik Allah, maka kita sudah melanggar dan mengambil selendang itu kita pakaikan ke dalam diri kita yang penuh lumuran kehinaan. Maka Allah murka, nggak ridha Allah, marah Allah. Karena itu iblis karena sombongnya dikeluarkan dari surga, dari kehidupan yang sebelumnya. Terusir dia. Adam karena kesalahannya ditegur oleh Allah. Bukan sombong, salah, diluruskan, bertaubat. Nah, manusia yang baik bukan sombong, tetapi menyadari, kemudian istighfar, kemudian bertaubat kembali kepada Allah, mengakui dosanya. Uniknya, Pak, ini Pak, kami tambahkan mumpung ingat. Dalam kalimat pertaubatan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita pasangan keluarga seperti Adam dan Hawa, yang pasti akan melakukan kesalahan, tidak bisa dipungkiri karena kita manusia. Dan Nabi Adam ingin menunjukkan bahwa anak cucuku tidak akan lepas dari ujian kehidupan. Salah.
Tetapi yang benar adalah Nabi Adam mengajarkan kepada kita sebagai anak cucunya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berdoa mohon ampun kepada Allah, ya Allah ya Rabb kami, zalamna, kami telah berbuat zalim, anfusana, kepada diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi selamanya. Pak, pertanyaannya Bu, pernahkah Nabi Adam menyalahkan iblis? Ayo, kita diajarkan oleh Nabi Adam. Pernahkah Nabi Adam dan istrinya mengkambing hitamkan iblis yang telah menggodanya, menjerumuskannya? Pernah? Dalam doanya tertulis, ini ya Allah semua karena gara-gara iblis Azazil itu aku sehingga berbuat begini, diiming-imingi kehidupan, diiming-imingi akan kekal abadi, sehingga aku terpeleset begini. Tidak ada. Justru Nabi Adam dan keluarganya memohon kepada Allah atas sadar dan kesalahannya sendiri, tidak pernah menyalahkan iblis. Ini hebatnya orang tua kita. Hebat bukan Nabi Adam? Kalau kita saya sibuk cari kambing hitam, siapa yang menjadi penyebab ini? Nabi Adam sekali lagi dalam doanya, panjenengan hafal, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami yang salah, kami yang keliru, kami yang zalim. Ini Pak, ajaran dari ayah nenek moyang kita. Tidak pernah Nabi Adam menyalahkan ini karena iblis. Sehingga apa? Iblis pun tersungkur, terendah dalam kehidupannya sebab ulah dia sendiri. Kita tidak perlu membalas kejahatan orang. Kejahatan orang biarlah dia berlaku kepada dia sendiri. Kami ulang, kita tidak perlu membalas, mengkambing hitamkan, mencari kambing hitam untuk membenarkan kita, kemudian memojokkan orang lain. Biarlah orang yang berbuat salah kepada kita menanggung kesalahannya sendiri, dan itu akan menjadi nasibnya dia sendiri dunia dan akhirat. Betul? Kita nggak perlu begitu, karena Nabi Adam mengajarkan, Nabi Adam tidak pernah sedikit pun menyalahkan iblis. Begitu akhlaknya Nabi Adam. Iblis terkutuk karena perbuatannya sendiri. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena enggan, kemudian karena minta dibesarkan, sombong, minta diakui. Istakbar itu minta diakui, minta dibesarkan, minta dipopulerkan, minta disebut-sebut. Yang terakhir jamaah, kami kira cukup. Kok 3 ayat ini kok lama juga ya. Jadi Pak, kembali kami berikan konklusi, kesimpulan ya, ikhtitam ini. Yang pertama, kalau kita ingin berkah hidup, pertama adalah qiblatan. Jadikan rumah kita sebagai pusat kebaikan. Jangan sering kita kemudian tengkar dengan bapak, dengan ibu, sering berselisih. Kurangi itu, kalau bisa ditiadakan sama sekali. Biasa namanya piring kalau ngumpul ya pasti gesek, pasti bunyi kan ya. Kemudian yang kedua, wa aqimus shalah, dirikan salat. Yang ketiga, wa basyiril mu'minin ya. Kemudian yang terakhir, melanjutkan menuntaskan surat Maryam tadi, karena Nabi Isa oleh Allah ya, karena Nabi Isa salat, karena Nabi Isa menunaikan zakat, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian tidak sombong yang terakhir tadi, maka oleh Allah diberikan keberkahan dengan janji, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Maka aku diberikan oleh Allah kedamaian, kesejahteraan pada saat aku selamat, pada saat aku lahir, pada saat aku mati selamat aku, dan pada saatnya berbangkit nanti aku pun selamat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diselamatkan. Kita lahir Pak dalam keadaan sempurna semua, selamat ya. Kemudian meninggalnya kita nanti dalam keadaan husnul khatimah, selamat, amin. Kemudian bangkit ba'tsah, bangkit dari kubur, yaumul ba'ts, pada hari kebangkitan nanti juga selamat ya, diselamatkan oleh Allah. Maka tuntaslah kehidupan kita, sempurnalah kita menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rumah kita jemput keberkahan, kemudian kita bagikan keberkahan itu untuk khalayak sekitar masyarakat dan umat kita insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bissawab. Semua datangnya dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak sedikit tidak banyak yang kami tahu, ilmu kami sedikit sekali ya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, ada Allah zat yang maha berilmu, maha tahu, dan di atasnya ya maha segalanya. Mari kita akhiri, kita tutup majlis ini dengan sama-sama istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.